Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Salam budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai pusaka keris yang cukup legendaris. Memiliki kisah juga erat kaitannya dengan kerajaan Blambangan. Juga saya akan menyebut sebuah kisah dari salah satu perspektif mengenai kemunculan pusaka tersebut. Mengapa kemudian menjadi begitu fenomenal. Nah, keris yang akan saya bahas ini mungkin rekan-rekan ada yang sudah memiliki bayangan ketika saya sebut menyangkut kerajaan Blambangan. Tentu ada beberapa yang sudah bisa menebak keris berdapur apakah yang akan saya bahas kali ini. Jadi keris ini adalah berdapur Kiai Sangklat. Mungkin sudah ada yang menebak dalam benaknya bahwa ini ada keris Sangklat berluk 13. Jadi sebelum saya membahas mengenai keris itu, saya akan kembali mengulas mengenai pentingnya kita melakukan pelestarian tradisi. Mungkin telah saya sebutkan di video-video sebelumnya mengapa keris itu begitu penting untuk kita lestarikan, karena keris ini adalah merupakan pusaka yang dapat disebut merupakan simbol jati diri kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Bali. Bahkan di Bali sendiri sudah banyak mengetahui bahwa keris itu juga erat kaitannya dengan tradisi keagamaan di Bali. Jadi bahkan di pura-pura besar sekalipun di Bali dapat ditemukan keris disungsung atau dimuliakan di sana. Mengapa keris itu dimuliakan? Karena keris itu sendiri adalah juga merupakan simbol pengejawantahan dari lingga yoni. Jadi ganjanya itu adalah simbol yoni dan bilahnya baik itu lurus maupun berkeluk adalah simbol lingga. Dan pada satu bilah keris juga memiliki makna filosofis sebagai saguna dan nirguna. Yang saguna itu adalah bilahnya yang terlihat dan yang nirguna adalah yang tak terlihat. Jadi pada bilah keris itu yang pada ujungnya ujung keris itu ada yang kosong, itu disebut sangyambang. Itulah yang disebut sebagai nirguna yang tak terlihat. Jadi keseluruhannya adalah simbol semesta atau proses creation atau penciptaan, dan bahkan di sana juga ada proses pemeliharaan dan peleburan. Dalam pengerjaan keris sendiri juga bahkan juga terkait dengan simbol Panca Mahabhuta. Jadi melibatkan 5 elemen di sana. Jadi apa itu? Satu adalah bisa saya sebut adalah elemen api. Jadi di sana ada api, dalam proses pengerjaan keris pusaka itu ada api. Dan yang kedua adalah bayu, angin. Jadi dalam pengerjaan keris itu ada peniupan angin ke arah bara itu sehingga suhu tertentu bisa dicapai. Jadi dipompa seperti ini. Kalau sekarang mungkin sudah pakai blower ya, ada yang memakai blower. Kalau zaman dulu dia memakai pompa ya, seperti ini secara manual. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah simbol akasa. Jadi simbol akasa ini itu memiliki 2 elemen di simbol akasa. Satu adalah meteor itu sendiri yang jatuh dari angkasa, yang juga menjadi elemen dari pengerjaan keris pusaka. Dan yang lagi satu adalah ini pikiran. Jadi pikiran dari sang empu tercurah pada pusaka itu sehingga membentuk kekuatannya. Jadi yang saya maksud sebagai pikiran ini adalah juga termasuk mantra-mantra dan harapan pada keris tersebut. Dan yang ketiga adalah simbol pertiwi atau tanah. Jadi di sini ada unsur logam dari misalkan pasir besi dan lain-lainnya, logam-logam lainnya yang didapat dari pertiwi, sehingga dalam bilah keris ini ada penyatuan dari Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi, jadi bersatu. Dan yang terakhir adalah air. Nah, simbol air ini ada pada proses penyepuhan. Jadi
saat pengerjaan keris nanti supaya logamnya mengeras itu akan dicelupkan di air, sehingga ada 5 elemen yang berperan dalam menghasilkan sebilah pusaka keris. Nah, keris-keris ini juga menjadi simbol dari kerajaan atau sebuah keluarga dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap rekan-rekan semua yang menyaksikan video saya ini bisa melestarikan atau ikut berpartisipasi dalam melestarikan tradisi pekerisan kita sehingga tidak musnah oleh waktu dan semoga lekang sepanjang zaman. Untuk pembuatan keris, saya juga tidak akan merendahkan keris Kamardikan itu lebih buruk nilainya dari keris sepuh, karena keris sepuh sendiri juga dibagi dalam berbagai kategori sesuai dengan empu yang mengerjakan. Jadi kualitas sang empu dapat dilihat dari material yang dipilih untuk mengerjakan keris itu sendiri. Jadi ada namanya empu kerajaan atau pandai kerajaan, dan ada namanya pandai dari desa atau dusun. Jadi kualitasnya juga sudah terlihat mana yang dikerjakan oleh empu kerajaan atau yang bukan. Demikian juga di masa kini juga ada banyak pandai keris itu yang memiliki keahlian yang luar biasa sehingga menghasilkan keris berkualitas yang tidak kalah dengan keris-keris sepuh. Dan kali ini saya akan mengulas mengenai keris yang telah saya sebutkan tadi, yaitu keris Kiai Sangkelat. Itu sudah ada berada di belakang saya ini. Keris Kiai Sangkelat ini yang berluk 13 sebenarnya bukan merupakan keris yang saya warisi turun-temurun di keluarga saya, akan tetapi saya dapatkan dari usaha saya sendiri. Dan meski demikian, keris yang sama dimiliki di garis pihak ibu daripada saya sendiri. Jadi di keluarga pihak ibu mewarisi sebelah pusaka yang luar biasa. Ternyata itu adalah keris berdapur Sangkelat berluk 13, dan bahkan itu sangat spesial karena Kiai Sangkelat Bungkem. Dan sepertinya kalau saya tidak salah ingat, ganjanya adalah ganja dungkul, agak bergelombang. Mungkin ke depan saya akan pastikan lagi, karena pada waktu itu saya sibuk memperhatikan kualitas dari pusaka tersebut ketika saya meminyakinya. Jadi amat sangat luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskannya. Mungkin nanti ada waktu saya akan buatkan videonya mengenai bentuk dari keris pusaka Kiai Sangkelat yang tersimpan di keluarga dari pihak ibu saya. Nah, selain itu keris yang tersimpan di sana tersebut memiliki pamor yang juga luar biasa. Jadi sebelum mungkin saya menjelaskan lebih lanjut mengenai keris pusaka yang akan saya perlihatkan kali ini, ada baiknya mungkin saya mengulas sedikit kisah yang mengenai mengapa keris pusaka berdapur Kiai Sangkelat ini begitu spesial, bahkan juga amat dicari oleh pemerhati Tosan Aji baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi keris ini terkait dengan kerajaan Blambangan, seperti mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui. Jadi Adipati Blambangan disebutkan amat sangat menginginkan untuk memiliki keris Kiai Sangkelat yang tersimpan di gudang penyimpanan pusaka di kerajaan Majapahit. Dan Adipati Blambangan ini sendiri adalah merupakan keturunan dari Raja Brawijaya kelima dari Majapahit. Meskipun demikian, karena beliau tidak sebagai putra mahkota atau pewaris langsung dari kerajaan Majapahit, sehingga pusaka tersebut pada akhirnya tidak akan pernah berjodoh kepada beliau. Sehingga kemudian beliau mengutus abdi dalam atau orang kepercayaannya untuk ke Majapahit untuk mengambil keris itu, atau dengan kata lain mencurinya dari gudang senjata. Kemudian keris ini diambil dan berhasil secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun di
istana Majapahit, bahkan juga rakyat tidak mengetahui. Kemudian dibawalah keris ini ke Blambangan oleh abdi dalam tersebut. Di Blambangan tentu saja Adipati telah mempersiapkan segala persiapan yang matang, karena bila keris itu diambil tentu akan atau diketahui hilang dari penyimpanannya di gudang pusaka, pada akhirnya pasti akan menimbulkan kehebohan. Jadi dengan demikian beliau akhirnya membuat keris putran atau duplikat dari keris Kyai Sangklat ini, di mana kemudian rencananya keris duplikat itulah yang akan diserahkan kembali ke Majapahit. Singkat cerita, nampaknya kemudian diketahuilah oleh penguasa Majapahit bahwa keris pusaka Kyai Sangklat tidak berada di tempatnya. Lalu diutuslah Empu Supa untuk melakukan penyelidikan. Dan tentu saja Empu Supa telah mendapat bayangan di mana gerangan keris itu berada. Sebab mungkin saja beliau sudah mengetahui siapa dari keturunan raja yang begitu menginginkan keris pusaka tersebut. Lalu beliau datanglah ke Blambangan, dan di sana beliau memakai nama samaran, yaitu menyebut diri beliau sebagai Empu Pitrang. Dan saat itu oleh Adipati Blambangan, keris asli dari Kyai Sangklat dipercayakan kepada Ki Sarap yang merupakan kepala Basalen Kerajaan Blambangan untuk membuat tiruan dari keris Kyai Sangklat yang asli. Karena nampaknya Ki Sarap tidak begitu memiliki keahlian yang mumpuni dalam membuat sebuah duplikat dari keris pusaka supaya bisa terlihat sama persis dengan aslinya. Maka beliau kemudian mencari orang-orang berbakat lain. Jadi kebetulan Empu Supa ini datang ke Basalen dan menginginkan pekerjaan, maka oleh Ki Sarap dipercayakanlah kepada Empu Supa untuk membuat putran atau tiruan dari keris Ki Sangklat yang asli. Jadi ternyata keris itu akhirnya tidak dibuatkan hanya dalam satu duplikat saja, tapi bahkan dua sekaligus. Jadi ada dua putran dari keris Ki Sangklat yang asli. Dan kemudian oleh Empu Supa, keris pusaka putran yang dibuat menyerupai aslinya yang nampaknya sama persis ini diserahkan kepada Ki Sarap, dan oleh Ki Sarap kemudian diserahkan kepada Adipati Blambangan. Jadi karena keris itu begitu sama persis, sehingga akhirnya tidak mengundang kecurigaan dari Adipati Blambangan bahwa itu adalah keris putran dari Ki Sangklat yang asli. Nah, oleh Empu Supa kemudian keris itu disimpan, dan nampaknya selanjutnya keris itu diserahkan oleh Jakasura, putra dari Ki Supa atau Empu Supa, ke Majapahit. Nah, demikianlah kisah mengapa keris Ki Sangklat ini begitu fenomenal, karena diinginkan oleh dua kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit dan Blambangan. Juga ada kisah yang lain, entah yang mana yang bisa kita percayai. Kisah yang lain adalah di mana Empu Supa membuat keris Ki Sangklat adalah dari daki siapa namanya, Sunan Kalijaga. Nah, itu adalah salah satu kisah berbeda dari bagaimana keris pusaka Ki Sangklat ini bisa dihasilkan. Jadi yang mana yang rekan-rekan percayai dari sekian banyak kisah itu, tentu saja saya juga tidak bisa menolak. Dan kalau kita berbantahan ya sama seperti
kita orang buta yang coba meraba gajah sebagaimana dijelaskan di Wiraspati Tatwa. Jadi kita semua tidak mengetahui pasti bagaimana kisahnya yang benar. Tapi satu yang dapat kita pastikan bahwa memang keris Ki Sangklat itu kemudian identik atau terikat dengan Adipati Blambangan atau daerah kekuasaan Blambangan sebagai simbol. Jadi saya akan perlihatkan kerisnya, bagaimana bentuk dari keris Ki Sangklat yang ada di belakang saya ini. Om Burum Bohom Swahom Mahom Jana Om Tapa Om Satyam Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewa Sudimai Dioyona Pracadat Om Apo Joti Raswa Matam Brahman Burbuah Swah Om. Nah, ini adalah keris Ki Sangklat, Kiai Sangklat, berdapur Kiai Sangklat. Sangat luar biasa ya. Kerisnya begitu luar biasa. Pamornya adalah pamor Pulau Tirto, Pulau Tirta. Looknya 13, jadi bisa dilihat. Sebenarnya nilai 13 itu sendiri juga terkait dengan Mahawisnu sebagai saksi dari alam semesta, sehingga disebut Trayodasa Saksi. Jadi tentu mengapa looknya ada 13, ada perhitungannya. Jadi Sang Empu tidak sembarangan dalam menghasilkan karya keris pusaka. Semua memiliki dasar, yaitu juga kembali kepada Weda. Nah, keris ini begitu luar biasa dan ringan. Keris sepuh era Blambangan. Jadi ini saya dapatkan karena jodoh istilahnya. Kalau tak berjodoh tidak akan bisa memilikinya. Akhirnya saya memiliki keris berdapur sama meskipun tidak serupa dengan apa yang diwariskan di pihak keluarga dari ibu saya sendiri. Maka mungkin dapat dikatakan saya lengkap memiliki pusaka, satu dari simbol dari pihak ibu dan satu dari pihak Puruse yang dimuliakan, yang diutamakan kerisnya adalah berdapur Carang Soka dan Kalamisani. Kemudian ada keris pedang. Jadi ada beberapa pusaka yang saya miliki adalah merupakan warisan turun-temurun, dan tentu saja ini harus saya rawat dengan penuh tanggung jawab untuk selanjutnya dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oh ya, jangan sampai kita sebagai orang Nusantara malah tidak memiliki sebilah keris pusaka sekalipun. Jadi harus bisa juga dengan membuat baru Kamardikan. Jadi untuk itu saya bisa rekomendasikan Prapen Tapa Karya salah satunya, dan juga Anda bisa mencari pandai-pandai keris yang memang telah memiliki pengalaman di bidang tersebut di tempat Anda yang terdekat. Untuk di Denpasar adalah di Tatasan. Jadi memang di sana memang mengerjakan keris dari zaman sudah lama ya, hingga sekarang pun masih. Jadi Prapen Tapa Karya di sana ada namanya Pandai Muda, yaitu Pandai Yuga. Beliau mengerjakan keris pusaka dengan sangat baik. Jadi saya juga beruntung memiliki satu bilah pusaka hasil karya Pandai Yuga yang saya simpan dan saya muliakan saat ini. Itu adalah merupakan keris pedang. Keris pedang adalah merupakan keris pertama yang pernah saya miliki, maksudnya masih saya miliki nggak sekarang. Pemberian dari kakek saya sendiri adalah
merupakan dari pusaka warisan di keluarga. Jadi ibaratkan SK. Jadi SK saya pertama sebelum saya diberikan kepercayaan untuk merawat semua pusaka adalah pusaka keris pedang tersebut. Atau yang lebih umum disebut di Bali adalah keris sepang. Jadi demikian pembahasan kali ini mengenai keris pusaka yang luar biasa, yaitu keris berdapur Kyai Sangklat. Dan keris yang saya perlihatkan kali ini adalah keris pusaka dari era Blambangan dengan pamor Pulo Tirto. Saya berharap rekan-rekan semua bisa juga ikut melakukan pelestarian budaya dalam bentuk apapun, baik itu keris pusaka, tarian, musik dan lain-lainnya. Karena ini juga berguna untuk memastikan supaya budaya kita tidak luntur oleh waktu. Jadi selalu ada yang bersedia untuk melestarikannya. Pada kesempatan berikutnya mungkin saya akan mengulas mengenai keris pusaka berdapur Kijang Soka. Jadi keris berdapur Kijang Soka ini juga begitu fenomenal karena ada kisahnya menjadi buah bibir tahun 80-an. Dikisahkan bahwa itu dibawa oleh prajurit TNI dalam tugasnya di tim-tim. Keris Kijang Soka tersebut diberikan oleh orang tua beliau dan di sana menyelamatkan nyawa beliau karena pada waktu itu beliau sudah diberondong oleh senjata dan beberapa rekan beliau gugur, sedangkan beliau sendiri yang tertembak ternyata pelurunya sama sekali tidak mengenai beliau padahal sudah diberondong dengan peluru. Jadi memang ada keris-keris pusaka yang memiliki kemampuan magis, dan umumnya keris-keris demikian adalah keris yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kalau Anda memiliki keris yang diwariskan turun-temurun, jangan sekalipun mencoba untuk Anda pindah tangankan atau Anda jual. Sebab dengan demikian Anda sudah memutus sejarah keluarga Anda sendiri, karena keris itu juga merupakan prasasti. Jadi prasasti sebuah keluarga yang disebut prasasti keris. Dengan demikian kita harus berhati-hati, jangan sampai dengan istilahnya keinginan materi kita menjual hal yang telah berumur mungkin beratus-ratus tahun lebih tua dari kita, dan tentu amat sangat disayangkan apalagi seandainya sampai keluar dari wilayah Nusantara untuk dimiliki orang asing atau pemerhati pusaka asing. Tentu kecil sekali kemungkinan untuk kembali ke tanah air. Demikian dari saya untuk kali ini. Di lain waktu kita akan sambung kembali. Semoga rekan-rekan tidak jemu-jemu untuk memperhatikan video saya. Saya harap selalu mengikuti postingan saya, postingan video yang saya upload, karena di sana juga ada hal-hal yang sangat menarik. Ada juga video-video tentang kekidungan yang dibawakan oleh tokoh-tokoh yang juga luar biasa. Jadi jangan sampai jangan sampai melewatkan video-video saya upload. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Semoga rekan-rekan semua selalu bahagia. Tat Astu Astu.